Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang penuh ketegangan, misteri, dan trauma emosional seorang ibu, sebuah kisah kelam yang berakar dari rasa bersalah dan cinta. Ini adalah cerita tentang Ramona dan wanita misterius yang datang dari bayangan masa lalu. Film dibuka dengan adegan Ramona yang tengah menyaksikan video mendiang suaminya, David. Dalam rekaman tersebut, David bercerita langsung kepada kita, para penonton, tentang mimpinya, tentang rumah mereka yang akhirnya rampung, dengan dekorasi yang sempurna, lumbung yang penuh terisi, dan halaman bumbu di mana-mana. Menurutnya, hidup itu sungguh indah, walau yang tersisa kini hanyalah nama. Namun Ramona sendiri merasa bahwa tidak semua peternakan atau rumah butuh nama. Ia seperti sedang berbicara pada kenangan, mengenang rumah yang kini mereka tinggali bersama anak-anak. Di saat itulah anaknya Tai masuk dan memberitahu bahwa listrik di rumah padam. Ia menyarankan Ramona untuk menelepon pihak listrik agar memperbaiki. Kita pun mengetahui kondisi Ramona yang kini lumpuh akibat kecelakaan mobil yang merenggut nyawa David. Tapi sekarang, ia perlahan mulai bisa bangkit dari tempat tidur tanpa bantuan siapapun. Ramona lalu menghampiri putrinya yang asik membaca buku cerita. Tak lama kemudian, Ramona mengatakan bahwa ia tidak bisa menghubungi perusahaan listrik karena telepon rumah juga mati. Tiba-tiba, anjing mereka Charlie datang sambil muntah-muntah. Ternyata, Tai telah memberinya makanan biasa, bukan makanan anjing, karena stok makanan mereka menipis. Ramona pun menyuruh Tai untuk mengikat Charlie untuk menemuinya. Namun Charlie terus menggonggong tak henti-henti, seperti memberi peringatan. Tai mencoba menenangkan adiknya Annie dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Ramona perlahan mendekati wanita misterius tersebut dan bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Tapi wanita itu justru balik bertanya, "Bagaimana aku bisa sampai di sini?" Lalu bertanya siapa nama Ramona. Obrolan mereka awalnya tampak biasa. Ia tahu nama Ramona, dan bahkan tahu kondisi fisiknya. Lalu ia berkata, "Hari ini adalah harinya." Ramona segera menyuruhnya pergi dan mengancam, "Hari ini kau yang menelepon, dan aku yang menjawab." Ia pun menunjukkan telapak tangannya yang berlumuran darah. Ramona langsung lari ke mobil, tapi semuanya sia-sia. Tai, yang penasaran bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan ibunya di luar. Di saat bersamaan, sesuatu terjadi pada Charlie. Wanita itu tampak melakukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ramona masuk kembali ke rumah dan memperingatkan anak-anak agar menjauh dari wanita itu. Tapi Tai tidak mengerti dan malah bertanya siapa sebenarnya wanita itu dan kenapa dia berpakaian aneh. Ia menyarankan agar Ramona mengambil senjata ayah mereka untuk menakut-nakutinya. Namun, Ramona justru frustrasi dan membanting gelas sebelum menyuruh Tai masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian, Ramona mendatangi Tai dan meminta maaf atas kemarahannya tadi. Saat itu, Annie melapor bahwa wanita itu semakin mendekati rumah mereka. Tapi Ramona memilih mengabaikannya. Malam mulai turun. Ramona memeriksa bekas jahitan pada tubuhnya dan mulai menarik benangnya sendiri. Ketika itu, ia menyadari bahwa wanita itu semakin dekat. Ia pergi mengecek keberadaan Charlie, tapi anjing itu tak terlihat. Rantai yang seharusnya menahan Charlie kini justru tertanam dalam tanah. Ia mencoba menariknya, tapi tak ada hasil. Charlie benar-benar menghilang. Di waktu yang sama, Tai terbangun dan menyarankan mereka pergi ke rumah tetangga untuk menggunakan telepon. Tapi Ramona melarangnya karena Tai masih terlalu muda untuk menyetir. Tai lalu menawarkan untuk berjalan kaki saja, tapi tetap ditolak. Ia kesal dan menyebut ibunya Jalang, lalu melempar bola tenis ke arah Ramona. Ramona mengambil pisau, namun yang dilakukannya hanyalah mengambil bola dan melemparkannya keluar. Ia kemudian memarahi Annie karena salah dalam mengerjakan tugas sekolah, membuat Annie ketakutan. Ramona pun meminta maaf lagi, tapi saat memeluk Annie, ia mengarahkan pisaunya ke tubuh sang anak. Untungnya, yang ditusuk hanyalah bantal. Meskipun begitu, Annie ternyata tetap terluka secara emosional. Tai yang marah memutuskan untuk menghadapi wanita itu sendiri. Ia keluar sambil membawa senjata, tapi tidak menemukan Charlie. Ia menuju garasi dan mencoba menyalakan mobil, namun mesinnya tak menyala. Saat ia melihat ke samping, kursi penumpang kosong, tapi tiba-tiba suara keras terdengar. Tai yang panik menyerang sosok itu, tapi ternyata itu adalah Ramona sendiri. Kembali ke rumah, Tai bertanya, siapa sebenarnya wanita itu dan apa yang belum diceritakan Ramona kepada mereka. Ketika mereka berbicara, sosok wanita itu muncul kembali, melayang di luar jendela, memperlihatkan wajah rusaknya pada anak-anak. Mereka buru-buru menutup semua jendela dan bersembunyi dalam kegelapan. Ramona yang panik terus memanggil anak-anaknya. Tai akhirnya membuka brankas dan mengambil pistol milik ayahnya. Ia mengarahkannya ke wanita itu dan memberi hitungan. Ia mengatakan bahwa Ramona tidak pernah berkata jujur tentang malam ketika ayah mereka meninggal. Tai pun memaksa Ramona untuk mengatakan yang sebenarnya. Dalam sebuah kilas balik, kita melihat Ramona dan David bertengkar di dalam mobil setelah makan malam. David kecewa, merasa tidak didengarkan, dan Ramona mengemudi sambil emosi. Karena kehilangan fokus,
ia yang menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa David. Setelah pengakuan itu, Tay dan Annie merasa dikhianati. Kepercayaan mereka terhadap ibunya runtuh. Wanita itu kembali menghantui rumah. Ia menggunakan kekuatan bayangannya untuk membuat kekacauan. Perabot rumah beterbangan, suasana menjadi mencekam. Ramona menyuruh anak-anaknya bersembunyi di loteng, tapi wanita itu muncul di depan Annie dan berkata bahwa ia tidak akan menyakitinya, hanya ingin membawanya pulang. Setelah itu, Annie menghilang. Tai dan Ramona berusaha mencari, namun hanya bisa mendengar suara Annie dari kejauhan. Sementara itu, Ramona kembali terjebak dalam percakapan batin bersama David. Semuanya terasa terbalik. Saat David muncul di belakangnya dan mencekiknya, ia tersadar bahwa ia sedang menjadi wanita itu, wanita misterius yang ia temui di awal cerita. Kembali ke lotakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi Annie yang ketakutan, melihat sisi gelap ibunya, berusaha menjauh. Ramona terjatuh, dan mengalami kilas balik ke momen saat tangan wanita itu berlumuran darah. Annie sadar dan mulai menangis. Ramona pun meminta Tai dan Annie untuk meninggalkan rumah demi keselamatan mereka. Kini sendirian, Ramona menghadapi wanita itu untuk terakhir kalinya. Ia meminta agar anak-anaknya tidak diganggu. Tapi wanita itu berkata, "Aku di sini karena kau yang memanggilku dulu. Saat kau berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi semuanya seorang diri." Tai dan Annie kembali untuk menyelamatkan ibunya. Ramona memohon mereka pergi lagi, namun Annie memberinya boneka beruang kesayangannya sebagai simbol dukungan. Ramona kemudian mengarahkan pistol ke lehernya sendiri, nyaris menyerah. Tapi di detik terakhir, ia menolak kalah. Wanita itu pun menghilang. Anak-anak kembali memeluk ibu mereka. Lampu menyala kembali. Charlie ternyata masih hidup. Keluarga itu bersatu kembali, penuh haru dan luka yang mulai sembuh. Film diakhiri dengan lukisan bergambar wajah wanita misterius, dengan tulisan Ramona, terbalik di bagian bawahnya. Suara David kembali terdengar, berbisik, dia punya mimpi yang paling indah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak recap film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and keep watching.